Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memimpin doa pada pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada Mbak Inas. Kepada Mbak Inas, Ibu persilahkan. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak masih pada semangat kan? Walaupun sekarang pembelajaran kita masih daring, semoga tidak mengurangi sedikit pun semangat kalian dalam belajar. Ibu juga berpesan kepada anak-anak semua tetap menjaga kesehatannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti saat ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita absensi dulu ya. Yang pertama, April. Hadir, Bu. Andesta. Hadir, Bu. Selanjutnya, Dita. Hadir, Bu. Baik. Inas. Hadir, Bu. Risna. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Sabita. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, untuk membangkitkan semangat kita, yuk nyanyi dulu. Mau kan? Bu. Mau, Bu. Yuk kita nyanyi lagu nasional padamu negeri. Yuk kita nyanyi 1, 2, 3. Padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, negeri, kami mati jiwa dan kami. Nah, sekarang Ibu mau mengulas sebentar materi pertemuan sebelumnya. Apakah anak-anak Ibu semua masih ingat kemarin kita belajar apa saja? Masih, Bu. Kemarin kita belajar tentang alat gerak pada manusia, Bu. Iya, pinter. Kemarin kita belajar mengenai organ gerak manusia. Ayo coba salah satu organ gerak manusia apa saja? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Mbak Organ Sabita. gerak manusia ada tangan, Bu. Iya, betul Mbak Sabita. Terus apalagi? Ada yang masih ingat? Saya, Bu, kaki untuk berjalan, Bu. Iya, betul. Anak-anak Ibu semuanya pintar. Nah, tahu nggak? Kalau hewan itu punya tangan dan kaki sebagai alat geraknya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan. Untuk apa sih kita belajar mengenai organ gerak hewan? Pastinya yang pertama untuk meningkatkan rasa syukur kita atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat menyayangi hewan. Selain itu, dengan belajar organ gerak hewan, kita juga dapat mengetahui apa saja sih yang ada dalam organ gerak hewan. Baik anak-anak Ibu semua, sekarang kita mulai masuk ke materi. Yuk buka buku tema kalian pada halaman 3. Apakah buku yang Ibu tampilkan sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, apakah anak-anak semua sudah membuka bukunya? Sudah, Bu. Kalau sudah, di halaman 3 terdapat bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan.
Nah, sekarang dibaca dulu ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya. Baik, Bu. Nah, kita semua sudah selesai membacanya. Kalau sudah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyebutkan organ gerak hewan? Saya, Bu. Iya, Mbak Risna, silahkan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Good job, Mbak Risna. Kemudian pertanyaan Ibu, kenapa tulang disebut alat gerak pasif dan kenapa otot disebut alat gerak aktif? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya, Bu. Iya, pinter Mbak Andesta. Kalau otot, kenapa disebut alat gerak pasif? Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak, Bu. Yuhu, betul sekali Mbak Dita. 2 jempol. Kemudian, anak-anak Ibu semua, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai organ gerak hewan. Nah, sekarang kita membahas materi tema 1, pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Sub tema organ gerak. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian organ gerak, macam-macam organ gerak, kegunaan organ gerak, dan contoh-contohnya. Nah, pengertian organ gerak. Organ gerak merupakan alat dan sistem gerak dalam tubuh makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas. Macam-macam organ gerak, yaitu organ gerak terdiri atas 2, yaitu tulang dan otot. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Risna tadi, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot yaitu alat gerak aktif. Kegunaan organ gerak yaitu berfungsi untuk kelangsungan hidupnya, seperti untuk melindungi diri dari predator, melompat, berjalan memanjat, berenang, dan sebagainya. Seperti mencari makan, berpindah tempat, sehingga bisa berkembang biak. Nah, Ibu mengambil salah satu contoh yaitu hewan kelinci, yang nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsi dari kaki kelinci yaitu untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, selesai materi yang Ibu sampaikan. Setelah memahami materi tadi, anak-anak ada yang tahu tidak? Kelinci bergerak menggunakan apa? Dengan ekornya, Bu. Wah, kurang tepat Mbak April. Ada yang tahu kelinci bergerak menggunakan apa? Menggunakan kaki, Bu. Betul Mbak Risna. Jadi, untuk Mbak April, kelinci bergerak menggunakan kaki ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak Ibu semua, untuk lebih memahami materinya, sekarang mari kita simak video berikut ini. Alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak berpindah tempat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya, serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Untuk serangga yang dapat melompat adalah belalang. Jadi, ada belalang. Pasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Shoo!
Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kumbang. Kumbang ini adalah kumbang penyelam. Kumbang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Nah, setelah serangga, kelas yang kedua yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai urat sisik yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Jadi, gerak ikan, sirip belakang, sirip perut, sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor. Nah, yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Lihat nih gambar kataknya. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Yang keempat yaitu reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata membuat otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, kita lihat buaya. Kaki buaya berfungsi untuk mendorong punggungnya saat bergerak. Saat bergerak, perut buaya menempel pada tanah atau tempat berjalan. Nah, kita lihat ular. Ular bergerak dengan otot-otot perut. Jadi ular nggak punya kaki ya. Nah, yang kelima yaitu burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga memiliki kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepak kepakan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayap. Nah, yang terakhir yaitu hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya monyet dan kerang. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus dan lumba-lumba. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Jadi ada owak Jawa. Owak Jawa ini juga sejenis kera ya. Owak Jawa memiliki tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan. Ini tungkai depannya. Dan tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Lihat nih, ada mamalia air seperti singa laut. Singa laut ini memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Dan ada citah juga. Citah memiliki tungkai belakang yang lebih panjang daripada tungkai depan. Hal itu untuk membantunya berlari lebih cepat. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, selanjutnya anak-anak membuat LKPD yang telah Ibu kirim. Di sana terdapat video dan petunjuk soal. Anak-anak coba praktekkan dan dibuat ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Apakah ada yang sudah selesai membuatnya? Dia membuat wayang gajah, Bu. Gajah menggunakan kakinya untuk bergerak. Gajahnya yang mati, Bu. Bagus sekali Mbak Inas. Beri tepuk tangan kepada Mbak Inas. Untuk yang belum bisa mempresentasikan alat geraknya, nanti difotokan dan dikirim ke Ibu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik. Untuk langkah-langkah pembuatan alat geraknya sudah Ibu
Tuliskan di LKPD-nya ya. Nanti tinggal mengikuti instruksi perintahnya saja. Bagaimana? Anak-anak Ibu semua paham? Paham, Bu. Bu. Baiklah, sudah tidak terasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukurlah kalau sudah paham semua. Ibu harap anak-anak bisa memahami dan mengingat apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu mau bertanya nih. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Hari ini kita sudah belajar banyak, Bu. Belajar mengenai organ gerak hewan, bagaimana cara hewan bergerak, contoh organ gerak hewan, membuat alat peraga organ gerak hewan. Itu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi, hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Mulai dari pengertian, fungsi, macam-macam organ gerak hewan, contoh dari gerak hewan, dan kita sudah belajar bagaimana membuat alat gerak hewan. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Ibu minta tolong untuk memimpin doa pada pagi hari ini kepada Mbak Sabita. Ibu silakan. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu semua, terima kasih untuk yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan dan Ibu sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin.